Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu hamdan katsiran la ghayah, wa nashkuruhu syukran aziman bila nihayah, wa nusalli wa nusallimu ala khairin nabi arsalah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah, amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, pagi ini melalui program 1 FM RRI Surabaya, saya Mihmidati Al-Faizah Afif dari Pondok Pesantren Nurul Faizah Rungkut Surabaya akan menyampaikan materi tentang kelanjutan kajian kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah. Kali ini kita lanjutkan pada hadis ke-53, yakni tentang akibat sholat yang baik dan sholat yang buruk. Nabi bersabda, "Idza ahsana, jika membagusi, jika mengerjakan dengan baik, ar-rajulu, seseorang, as-sholata, sholat, fa'atamma, maka ia menyempurnakan, ruku'aha, rukuknya, wa sujudaha, dan sujudnya, qalat, maka berkatalah, as-sholatu, sholat itu, hafidhoka, semoga menjagamu, memeliharamu, Allahu Allah, kama hafidhtani, sebagaimana engkau memelihara atau menjaga aku. Faturfa'u, lalu dinaikkan, maksudnya diterima sholat itu. Wa idza asa'a, dan jika seseorang melakukan dengan jelek atau jika menjelekkan, maksudnya melakukan dengan kurang baik, as-sholata, pada sholat, falam yutimma, maka ia tidak menyempurnakan, ruku'aha, rukuknya, wa sujudaha, dan sujudnya, qalat, maka berkata, as-sholatu, sholat itu, doya'aka, semoga menyia-nyiakan engkau, Allahu Allah, kama doya'tani, sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku. Fatulafu, lalu digulung, kama yulafu, sebagaimana digulung, as-saubu, baju, al-kholaqu, yang lapuk. Fayutrobu, maka dipukul, biha, dengannya, wajhuhu, wajahnya. Masya Allah, para pendengar, Nabi memberi pelajaran kepada kita. Jika seseorang melakukan sholat dengan baik, sholat dengan baik itu berarti diawali dari bersucinya baik, wudunya sempurna, tempatnya suci, pakaiannya suci. Dia sholat lalu ia sempurnakan rukuknya, ia sempurnakan sujudnya, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, ia sempurnakan sampai selesai sholat itu. Maka kalau toh saja kita bisa mendengarkan, sholat itu berkata, semoga Allah memeliharamu, semoga Allah menjagamu, sebagaimana engkau menjaga aku, memelihara aku, maksudnya menyempurnakan aku. Maka diangkatlah pahala sholat itu, diterima oleh Allah. Dan kalau kita sholatnya acak-acakan, sholatnya asal-asalan, sholatnya keburu-buru, rukuknya enggak sempurna, belum tumakninah sudah berdiri lagi i'tidal, letak tulang-tulangnya belum sempurna, sudah dia segera melanjutkan rukun berikutnya. Sujudnya juga belum sempurna, baru mau naruh atau baru tersentuh, dainya tersentuh tempat sujud, belum membaca apa-apa, sudah berdiri lagi, sudah duduk.
Maka seperti itu tentu tidak sempurna rukuknya, sujudnya, tidak tumakninah. Tumakninah itu tenang dalam melaksanakan rukuk dalam sholat. Maka jika saja kita bisa mendengarnya, sholat itu berkata, kau menyanyiakan aku, maka semoga Allah menyanyiakan engkau, gitu. Tidak menyempurnakan, maka digulung, dilipat seperti baju dilipat itu, lalu dipukulkan ke wajahnya. Maksudnya apa? Sholat yang tidak sempurna itu menghinakan juga kepada pelakunya. Sholat yang nggak sempurna saja menghinakan, apalagi kalau kita nggak sholat. Masya Allah, sholat itu kan wajib, rukun Islam, prinsip, fardu. Kalau tidak kita laksanakan, maka agamanya nggak ada. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. In sholuhat, jika sholatnya baik, maka sholuha sairu amalihi. Faman aqomaha, barang siapa yang mendirikan sholat, faqad aqomaddin, maka ia telah mendirikan agama dalam jiwanya. Waman hadamaha, dan siapa merobohkan, waman tarokaha, barang siapa meninggalkan sholat, faqad hadamaddin, maka ia telah merobohkan agama dalam jiwanya. Maka sholat itu prinsip. Apapun kesibukan kita, apapun pekerjaan kita, siapapun kita, maka sholat adalah sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan oleh seseorang yang beriman kepada Allah. Jika tidak sholat, maka tidak ada agama dalam jiwa kita. Kewajiban dari Allah itu tidak banyak. Sering pernah saya sampaikan bahwa kalau kita diwajibkan puasa hanya bulan Ramadan saja. Kemudian kalau diwajibkan zakat hanya bagi yang mampu saja, yang sudah punya harta 1 nisab. Kalau kita diwajibkan haji hanya bagi yang mampu saja. Kalau kita diberi rezeki lebih sampai mencapai cukup untuk ongkos haji, itu baru wajib. Syahadat sudah masuk dalam sholat, tinggal sholat saja. Nah, sholat itu yang tidak bisa ditinggalkan oleh siapapun tanpa biaya. Kalau tidak kuat berdiri pun boleh dengan duduk, boleh dengan tidur, saking mudahnya dan saking tidak bolehnya ditinggalkan ibadah sholat itu. Nah, sekarang sudah sholat sempurna, Masya Allah, sholatnya ikut mendoakan pelakunya, termasuk juga makhluk-makhluk yang lain. Sholat tapi asal-asalan itu, terburu-buru, kacau balau, bacaannya belum sempurna, apalagi bacaannya salah, Masya Allah. Lalu itu sama dengan menyia-nyiakan sholat. Iya, nanti juga akan didoakan oleh sholatnya itu sendiri, semua disia-siakan oleh Allah. Maka lalu menjadikan ia dipukul wajahnya dengan sholat yang acak-acakan itu, yang tadi saya katakan menghinakan dirinya. Nah, seperti itu para pendengar sekalian, sholat itu satu-satunya rukun Islam yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Wa aqimis sholah, dirikanlah sholat. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita sholat, maka sholat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, perbuatan jahat. Nah, kalau sholatnya belum bisa mencegah, maka sholatnya yang perlu ditingkatkan kualitasnya, perlu diperbaiki bacaannya, gerakannya, lalu kondisi jiwanya ketika sholat itu. Dan urusan apapun yang paling besar adalah urusan zikrullah, wala dzikrullahi akbar. Dan niscaya urusan zikir Allah, ingat Allah, adalah urusan yang maha besar, yang paling besar. Wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk zikir aku. Maka urusan sholat adalah urusan yang paling besar di antara urusan-urusan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka jika kita memperhatikan sholat, maka Allah memperhatikan kita, karena itu urusan yang paling besar dari sekian urusan.
kita sedang kerja, sedang masak, sedang di mana saja, sedang di perjalanan misalnya, kita bisa rancang di mana saya harus melakukan ibadah sholat. Jika memang waktunya habis, bahkan di kendaraan pun kita masih diperbolehkan melaksanakan ibadah sholat itu dengan menghadap kiblat sebisanya. Bukankah fa'innama tuwallu fathamma wajhullah, kemana saja kalian menghadap, di sana kalian bisa menemukan zat Allah. Itu dalam keadaan terpaksa pun demikian. Kalau sekiranya ketika turun nanti waktu sholat sudah habis. Demikian kita lanjutkan pada hadis ke-54. Bila azan telah dikumandangkan pada hari Jumat, Nabi bersabda, "Idza adzana, jika telah azan, al-muadzinu, orang yang azan, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, haruma, maka diharamkan, maka dilarang, al-amalu, pekerjaan." Pekerjaan apapun, kalau sudah ada panggilan azan, maka terlarang untuk dikerjakan. Allah berfirman dalam Quran surat Jum'ah ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, jika telah dipanggil untuk sholat, jika telah dikumandangkan panggilan untuk melakukan sholat, miyaumil jum'ati, pada hari Jumat, fas'au, maka segeralah kalian, maka cepat-cepatlah kalian, ila dzikrillahi, untuk ingat Allah, maksudnya untuk segera melakukan sholat Jumat, wadharu, dan meninggalkanlah kalian al-bai'a, jual beli. Al-bai'ah di sini mewakili semua urusan duniawi. Pada hari Jumat, kalau sudah dipanggil untuk sholat Jumat, apapun yang kita kerjakan, Nabi menyuruhnya untuk meninggalkan. Nabi menyuruh kita untuk meninggalkan pekerjaan itu dan segera bergegas untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Sholat Jumat memang bagi pria itu fardu wajib, berangkat ya wajib, sholat ya wajib. Kalau kita lihat pada Quran surat Jumat ayat 9 tadi, yang diwajibkan sholat Jumat itu siapa? Ternyata yang dipanggil oleh Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka telah beriman. Nah, laki apa perempuan? Nah, orang yang beriman itu kan laki dan perempuan. Jadi ayat yang asal dalam kewajiban sholat Jumat adalah sama dengan Allah mewajibkan puasa, ya ayyuhalladzina amanu, ya kutiba alaikumusiyam, yaitu orang-orang yang beriman laki dan perempuan. Namun Nabi bersabda, sholat Jumat itu tidak wajib atas anak-anak, budak, orang sakit, dan wanita. Maka lalu ditetapkan oleh para ulama, oleh para imam, bahwa Jumatan tidak wajib bagi wanita. Tidak wajib itu bukan tidak boleh, tidak wajib itu sunnah. Namun demikian, yang sunnah itu berangkatnya ke masjid. Adapun jika ada wanita dengan pria dengan tempat yang berbeda, sama-sama dalam masjid melakukan sholat Jumat, maka semuanya sama. Usolli fardul Jum'ati, saya sholat fardu Jumat, bukan usolli sunnatal Jum'ati bagi wanita, karena diwajibkannya sama ayatnya tadi itu. Nanti kalau sudah pulang ya sama, sudah tidak wajib untuk sholat zuhur, sama-sama karena sudah melaksanakan kewajiban sholat Jumat 2 rakaat. Kalau mau sholat zuhur lagi boleh apa enggak? Boleh, meskipun pria habis sholat Jumat sholat zuhur lagi ya boleh. Tapi kalau enggak apa-apa karena sudah melaksanakan sholat Jumat.
Nah, demikian. Namun kalau di kota-kota besar biasanya sholat Jumat jarang sekali diikuti oleh wanita karena biasanya kota-kota besar itu penduduknya padat. Nah, lalu masjid-masjid itu tidak bisa menampung jamaah wanita, sudah penuh dengan jamaah pria. Maka wanita tidak Jumatan tidak apa-apa. Wanita Jumatan itu sama dengan hukumnya pria yang sakit berangkat sholat Jumat. Kalau dia nggak berangkat nggak apa-apa. Kalau dia sakit sholat Jumat ya tetap dapat pahala. Sholat Jumatnya di dalam masjid ya fardhol Jumati, berangkatnya saja yang sunnah. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan hadis ke-55, etika tidur. Idza ataita, jika engkau mendatangi mabja'aka, tempat tidurmu, fatawaddo, maka wudulah. Wudu'aka seperti wudumu, li sholati, untuk sholat. Tsumma toji', kemudian berbaringlah, ala shikika, atas sebelah atau atas samping, al aimani, yang kanan. Tsumma qul, kemudian berdoalah, Allahumma, ya Allah, aslamtu, aku serahkan wajhi, diriku, ilaika, kepadamu, wa fawwadtu, dan aku serahkan amri, semua urusanku, ilaika, kepadamu. Wal ja'tu, dan aku rebahkan, aku letakkan dhuhri, punggungku, ilaika, kepadamu, roghbatan, karena senang, ilaika, padamu. La malja'a, tidak ada tempat kembali, wala manja, dan tidak ada jalan, minka, darimu, illa ilaika, kecuali kepadamu. Allahumma, ya Allah, amantu, aku beriman, bi kitabika, dengan kitabmu, alladzi, yang anzalta, telah engkau turunkan, wa nabiyika, dan nabimu, alladzi, yang arsalta, telah engkau utus. Nah, ini Nabi bersabda, apabila engkau hendak mendatangi atau hendak tidur, maka lakukanlah wudhu sebagaimana wudhu untuk sholat. Kemudian baringkanlah dirimu pada lambung kananmu. Lalu kamu berdoa, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu, dan aku serahkan pula urusanku kepadamu, serta aku memohon perlindungan diri kepadamu dengan mengharapkan pahalamu. Tiada tempat untuk berlindung dan tiada jalan selamat darimu kecuali hanya kembali kepadamu, ya Allah. Aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan telah engkau turunkan, dan juga iman kepada nabimu yang telah engkau utus. Hadis ini menerangkan tentang hal-hal yang disunahkan sebelum seseorang menuju ke tempat tidurnya, yaitu supaya berwudu. Kemudian posisi tidurnya itu miring pada lambung kanan, kemudian mengucapkan doa yang kalau di sini Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wal ja'tu dhuhri ilaika raghabatin ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta. Tapi biasanya kalau ini enggak hafal, maka yang dibaca doa pada umumnya adalah bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, kalau itu sudah dikerjakan, maka berarti kita sudah mengikuti bagaimana tuntunan dan ajaran Rasulullah ketika kita akan melaksanakan tidur. Tidur saja itu menjadi ibadah. Tidur saja itu mendapatkan pahala karena diawali dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah, dengan wudhu. Kalau tidak wudhu gimana? Berdoa saja boleh juga. Sesuatu yang diawali dengan doa itu adalah ibadah. Jika tidak diawali dengan doa, tapi itu biasa kita kerjakan, itu namanya adat, itu kebiasaan. Kita makan, tidur, mandi, ke WC, itu suatu hal yang biasa, itu adalah adat. Itu bisa menjadi ibadah, bisa menjadi mendapatkan pahala kalau ada niatnya. Maka niat adalah membedakan antara ibadah dengan adat.
Kalau ada niatnya, maka menjadi ibadah mendapatkan pahala. Biasanya niatnya itu lalu oleh Rasulullah kita diajari dengan baca doa. Otomatis kalau kita berdoa akan melakukan sesuatu, berarti adalah niat baik untuk melakukan sesuatu itu. Mau makan, kita berdoa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mau makan berdoa berarti makannya ibadah. Mau masuk WC berdoa berarti ke WC-nya ibadah. Mau tidur berdoa berarti tidurnya ibadah. Masya Allah, dicatat sebagai ibadah sampai ia bangun lagi. Mau tidur malam, niat setelah dia berdoa, lalu dalam hati niat nanti malam bangun untuk sholat tahajud, maka akan dimudahkan oleh Allah untuk ia bangun ibadah sholat tahajud. Kalau sudah niat, benar-benar niat mau sholat tahajud malamnya, ternyata ia bangunnya subuh, bagaimana seperti itu? Niat saja itu sudah dicatat sebagai amal baik, itu sudah dicatat pahalanya, baru niat saja. Itu untuk amal baik. Kalau untuk amal jelek, pekerjaan jelek, baru niat, baru sengaja mau melakukan hal yang buruk, oleh Allah, oleh malaikat belum dicatat. Ditunggu sampai ia melakukan keburukan yang diinginkan, yang diniati itu. Kalau sudah dikerjakan keburukan itu, kemaksiatan itu, baru ditulis dosanya. Dan itu pun keburukan satu, dosanya satu. Tapi kalau kebaikan, baru niat saja sudah ditulis pahalanya. Lalu dikerjakan. Pekerjaannya misalnya 1, pahalanya bukan 1, tapi 10. Manja abil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa mengerjakan kebaikan, maka dia diberi 10 kali lipat pahalanya, 10 kali lipat kebaikan itu. Wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Dan barang siapa mengerjakan kejelekan, maka tidak dibalas kecuali semisalnya. Berarti kalau kejelekan 1, dosa 1. Amal baik 1, pahala 10. Itulah saking sayangnya Allah kepada manusia. Saking Allah itu memberi motivasi supaya manusia itu suka melakukan ibadah, suka melakukan kebaikan. Saking sayangnya Allah, kejelekan itu kalau belum dilakukan, belum dicatat dosanya, meskipun sudah sengaja melakukannya. Berarti sudah niat melakukannya. Tapi kalau belum terlaksana, tidak dianggap dia melakukan kejelekan itu. Beda kalau niat baik. Maka sebagaimana hadis ini tuntunan Rasulullah, kalau kita mau tidur supaya berdoa yang baik, wudhu dulu. Kalau kita sebelum tidur zikir sampai tertidur, ada yang mengatakan tetap dicatat sebagai kita punya pahala berzikir itu. Nah, seperti itu bagusnya.